Halo, perkenalkan nama saya Thomas Febri Kurniawan, NIM saya 20D10084. Saya dari Fakultas Manajemen yang akan mempresentasikan pengampunan dosa. Konsep pengampunan adalah suatu elemen sentral dari kehidupan Kristen, dilihat dari sebagai tindakan, kondisi, atau watak menuju pengampunan dosa. Diberikan ekspresi baru oleh Yesus dan terkait erat dengan teologi penebus yang dikembangkan oleh Santo Paulus. Pengampunan menjadi karakteristik dari gereja mula-mula, dan menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 43, suatu ciri kepercayaan kepada pendiri melalui siapa pengampunan dosa dijamin. Kata kerja Yunani mengampuni digunakan lebih dari 140 kali dalam Perjanjian Baru. Meskipun relatif sedikit dari surat Santo Paulus, banyak sekali wacana Yesus tentang pengampunan doa. Bapa Kami dari Matius 6 ayat 9-13, di mana orang yang percaya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kami atas keselamatan yang telah kami lakukan saat kami mengampuni orang yang salah pada kami. Ayat 12 diberikan penekanan lebih lanjut oleh Yesus yang menasihati dan memperingatkan bahwa jika pengampunan ditahan, maka Bapa Surgawi tidak akan mengampuni. Ayat 14-15. Begitu pentingnya kebutuhan untuk mengampuni, setidaknya dalam konteks Injil, sehingga dalam menjawab pertanyaan Petrus tentang seberapa sering seseorang harus mengampuni, Yesus nasihati untuk mengampuni 70 kali dari Matius 18 ayat 21-35. Sifat pengampunan yang serampang bagaimanapun diimbangi oleh alasan Yesus mengaku bahwa penderitaan dalam dosa tidak dapat diampuni, dari Matius 16 ayat 19 dan 18-15, seperti penghujat terhadap Roh Kudus, dari Markus 3 ayat 29. Bahkan ketika menjadi contoh perlu pengampunan, dia teguh dalam desakan agar seseorang tidak diulangi, dari Yohanes 8 ayat 11. Pengampunan dosa kadang-kadang dikaitkan dengan pertanyaan tentang kuasa, dari kunci-kunci di mana pendeta didelegasikan oleh Kristus untuk menahan pengampunan dan karena menolak akses ke kerajaan surga. Jika ada jaminan yang tepat jika pengampunan dilihat dari sebagian sarana menuju pembangunan komunitas di antara para pengikut Yesus, itu dipercepat dalam pemperluasan oleh pemahaman teologis tentang kematian. Pengampunan tidak diberikan tanpa hukuman. Santo Paulus menekankan menebus melalui pengorbanan darah Yesus, dari Efesus 1:7 dan Kolose 1:14. Tindak perdamaian dan penulisan surat Ibrani 19 ayat 22 mencatatkan bahwa pengorbanan ini dilakukan sekali untuk semua. Ibrani 10 ayat 12-18. Para bapak gereja memulai memutuskan ritual pengampunan dosa dan mengaitkannya untuk menebus dosa publik. Aturan biar berkontribusi pada pertunjukan ini yang berusaha menumbuhkan kehidupan suci pada zaman kuno. Akhir pengakuan arsikular adalah praktik standar. Dewan-dewan gereja menguraikan baik teori maupun metode pengampunan, dan para teolog skolastik mengartikulasikan logikanya. Tradisi kausis dalam teologi moral Kristen mencari cara-cara di mana pengampunan dapat diperoleh
oleh orang yang bertobat. Para reformasi di abad ke-16 mengecam doktrin Katolik tentang indulgensi, pengampunan sementara dari hukum atas dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan. Untuk pertama kalinya, Konsili Trante tidak hanya mengabadikan praktik pengakuan sebagai sakramen bagi gereja universal, tetapi juga mengarahkan agar semua umat beriman yang telah mencapai usia nalar melakukannya setahun sekali. Hari pengampunan memiliki makna ekuarisme dan sosial, saling mengangkat de atheismas for graces in the Christianity. Antara ortodoks adalah satu langkah menuju ke satuan gerejawi, salah satu acara yang sangat kaya dari sebuah gerakan koalisasi internasional di lebih dari 40 negara yang menyerukan pembatalan hutang dunia ketiga yang tidak dapat dibayar pada tahun 2000-an. Dijuluki Hari Pengampunan yang diadakan pada 12 Maret 2000. Selama musim pertobatan Prapaskah, di sana Paus Yohanes Paulus II memohon pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota gereja, dalam khususnya dosa yang dilakukan atas nama gereja. Baru-baru ini tanggal 6 Mei 2006, Paus Benediktus makan pendahuluannya dalam hal ini. Gelombang pengampunan yang diluncurkan dengan berbagai cara oleh gereja-gereja telah menyebar ke arah sosial, di mana kemajuan pastoralnya terlihat di organisasi seperti Komisi Kebenaran dan Rekoilisasi Afrika Selatan, di antara program-program serupa lainnya sebagai cara untuk mempromosikan perdamaian. Pengampunan menyembuhkan luka-luka yang ditimbulkan oleh perselisihan sipil melalui penyesalan terhadap yang bersalah, pengakuan publik atas kejahatan mereka, dan berkonfrontasi terakhir, serta penyembuhan oleh para korban. Terima kasih presentasi dari saya.